Badan usaha adalah sebuah usaha yang didirikan dan dimiliki oleh lebih dari satu orang berdasarkan perjanjian. Kelebihan dan kekurangan badan usaha. Pertama, badan usaha berbadan hukum. 1. PT atau perseroan terbatas. Kelebihannya, mudah mendapat tambahan modal, mudah memindahkan hak milik, kelangsungan perusahaan lebih terjamin. Kekurangannya, prosedur pendirian sulit, adanya pajak perusahaan, biaya pendiriannya tinggi. Kedua, koperasi. Kelebihannya mengutamakan kepentingan anggota. Anggota berperan sebagai produsen sekaligus konsumen. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama. Ketiga, BUMN atau badan usaha milik negara. Kelebihannya bisa membuka jasa pelayanan publik, mampu melayani kebutuhan masyarakat, sumber pendapatan besar. Kekurangannya sering mengalami kerugian, sulit membayar pinjaman luar negeri, bisa menimbulkan persaingan dengan swasta. Keempat, BUMD atau badan usaha milik daerah. Kelebihannya meringankan beban pengeluaran konsumsi masyarakat, tenaga kerja dari daerah setempat, pengumpulan modal tidak sukar. Kekurangannya sering mengalami kerugian, penetapan harga ditentukan sepihak oleh perusahaan, kemudian pendiriannya sulit. Terakhir, yayasan. Kelebihannya membantu masyarakat sosial secara luas dengan tidak pada keuntungan semata. Kekurangannya terbatasnya dana masukan. Badan-badan usaha tidak berbadan hukum. 1. Firma. Kelebihannya 1. Pengelolaan lebih profesional dengan adanya pembagian kerja. 2. Modal relatif lebih besar. 3. Semua anggota firma bertindak sebagai pemilik perusahaan yang harus aktif mengelola usaha. Kekurangannya 1. Tanggung jawab tidak terbatas pada modal, namun termasuk harta pribadi. 2. Kerugian satu anggota akan ditanggung bersama. 3. Jika firma bangkrut, harta pribadi dapat ikut tersita. 4. Dapat menimbulkan perselisihan jika pembagian keuntungan tidak adil. 2. CV. Kelebihannya 1. Mudah dalam pencairan kredit. 2. Tanggung jawab persero pasif terbatas. 3. Modal relatif lebih besar. 4. Kelangsungan usaha lebih terjamin. Kekurangannya 1. Tanggung jawab persero aktif tidak terbatas. 2. Harta kekayaan persero aktif dapat disita jika perusahaan mengalami kebangkrutan. 3. Modal yang telah disetor persero pasif sulit ditarik kembali karena telah digunakan sebagai modal. 4. Keuntungan dibagi antar anggota. 3. Persekutuan perdata. Kelebihannya 1. Modal yang dikumpulkan lebih besar. 2. Kemampuan manajemennya lebih besar. 3. Pendiriannya relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan perseroan terbatas. 1. Tanggung jawab persero aktif tidak terbatas. 2. Harta kekayaan persero aktif dapat disita jika perusahaan mengalami kebangkrutan. 3. Modal yang telah disetor persero pasif sulit ditarik kembali karena telah digunakan sebagai modal. 4. Keuntungan dibagi antar anggota. 3. Persekutuan perdata. Kelebihannya 1. Modal yang dikumpulkan lebih besar. 2. Kemampuan manajemennya lebih besar. 3. Pendiriannya relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan perseroan terbatas.